Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Di tengah laut biru yang memantulkan cahaya mentari, berdiri sebuah pulau mungil bernama Penyengat. Pulau ini tak lebih besar dari sebuah desa, namun disinilah sejarah Melayu terukir dengan tinta emas. Bukan sekadar istana dan masjid kuno yang berdiri di tanahnya, tetapi warisan kata-kata yang abadi. Kata-kata yang menembus zaman, mengajarkan manusia tentang hidup, agama, dan budi pekerti. Warisan itu bernama Gurindam 12. Dan di baliknya, berdiri seorang lelaki cendekia, penyair, sekaligus negarawan, Raja Ali Haji. Malam ini, kita akan menyelami perjalanan hidupnya, dari darah bangsawan yang mengalir di nadinya, hingga gelombang politik yang menguji kesetiaannya, dari tinta yang menggoreskan petuah, hingga badai penjajahan yang mengitari. Dan mungkin, di balik bait-bait Gurindam 12, tersimpan rahasia yang jarang dibicarakan. Rahasia politik, dakwah, dan perlawanan yang halus namun tajam, layaknya mata pedang. Ia juga menyusun kamus bahasa Melayu pertama di dunia, kitab pengetahuan bahasa yang menjadi landasan bahasa Indonesia modern. Namun, di balik kejeniusannya, Raja Ali Haji juga terlibat dalam diplomasi sulit. Berhadapan dengan Belanda yang ingin menundukkan Kesultanan Riau Lingga sepenuhnya. Pada abad ke-19, Kesultanan Riau Lingga berdiri megah di bawah Panji Melayu. Wilayahnya meliputi gugusan pulau-pulau yang membentang di jalur perdagangan Selat Malaka. Tapi keindahan itu dibayangi bayang-bayang kekuatan besar. Belanda. Mereka bukan sekadar pedagang. Mereka adalah pengatur takdir kerajaan. Perjanjian demi perjanjian ditandatangani, sebagian di bawah tekanan, sebagian dibungkus manis dengan janji palsu. Di tengah keadaan itu, keluarga besar yang di Pertuan Muda Riau menjadi benteng budaya dan agama. Mereka memelihara bahasa Melayu, hukum Islam, dan adat istiadat, walau pengaruh asing terus menggerogoti. Dari keluarga inilah, pada tahun 1808 atau 1809, lahir seorang anak lelaki yang kelak menjadi suara hati bangsanya, Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad. Sejak kecil, Raja Ali Haji dibesarkan dalam lingkungan bangsawan yang syarat ilmu. Ayahnya, Raja Haji Ahmad, adalah seorang pemimpin terhormat, sementara kakeknya, Raja Haji Fisabilillah, adalah pahlawan yang gugur melawan Belanda. Dididik dengan Al-Quran sejak dini, ia juga mempelajari bahasa Arab, hukum Islam, sastra, dan sejarah. Tidak hanya belajar di Riau, ia menimba ilmu hingga ke Mekah, membentuk pandangan yang luas sekaligus mendalam. Di usia muda, Raja Ali Haji sudah menjadi penasihat kesultanan, tapi ia menyadari kekuatan sejati tidak hanya di tangan penguasa atau tentara, melainkan pada pena dan kata-kata.
Tahun 1847 menjadi tahun bersejarah. Raja Ali Haji menulis sebuah karya berjudul Gurindam 12. 12 pasal yang berisi petuah hidup. Di permukaan, Gurindam 12 tampak seperti nasihat moral dan agama. Namun jika dibaca lebih dalam, ia adalah peta jalan sebuah masyarakat yang merdeka dari kebodohan dan penjajahan. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia orang yang makrifat. Bait ini bukan sekadar ajaran tauhid, tetapi peringatan. Seorang pemimpin harus mengenal Tuhan, diri, hukum, dan kewajiban sebelum memerintah rakyat. Dan di setiap pasalnya terselip sindiran halus kepada mereka yang berkuasa, namun lalai akan amanah. Gurindam 12 lahir bukan di ruang hampa. Saat tinta itu mengering di kertas, di luar sana angin politik bertiup kencang. Belanda, melalui politik pecah belah, berusaha memecah kekuatan kerajaan Melayu. Sultan Linggariau berada di bawah bayang kekuasaan mereka, dan yang di Pertuan Muda hanya bisa bergerak dalam batas-batas yang diizinkan. Sebagian bangsawan memilih jalan kompromi demi mempertahankan istana. Sebagian lagi mulai menyemai bibit perlawanan, meski dalam bentuk yang tersembunyi. Raja Ali Haji memilih medan perang yang tak kasat mata, pena dan kata. Dalam setiap bait Gurindam, ia menyisipkan teguran yang tajam namun dibungkus hikmah. Kepada para pemimpin, ia mengingatkan kewajiban mereka. Kepada rakyat, ia menanamkan kesadaran akan harga diri dan ilmu. Selain sebagai penyair, Raja Ali Haji adalah seorang sejarawan ulung. Ia menulis Tuhfat al-Nafis, sebuah karya monumental yang mencatat sejarah Johor, Riau, Lingga, hingga Pahang. Buku ini bukan sekadar kronik, tetapi catatan politik. Ia mencatat perlawanan melawan VOC, menggambarkan pengkhianatan, dan merekam perjuangan para raja yang berani menantang kolonialisme. Dalam hubungan diplomatik, ia dikenal halus namun tegas. Ia bisa berbicara dengan ulama Mekkah tentang agama, dan di lain waktu berunding dengan pejabat Belanda tentang urusan perdagangan. Gurindam 12 menyebar ke seluruh tanah Melayu, dibacakan di surau-surau, diajarkan di madrasah, dan bahkan dihafal oleh anak-anak. Bagi Belanda, ini hanyalah karya sastra. Tetapi bagi mereka yang paham, ini adalah senjata ideologis. Setiap pasalnya menuntun rakyat pada kesadaran bahwa kekuasaan tanpa moral akan runtuh, dan rakyat yang berilmu akan sulit dijajah. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita yang sia-sia. Bait ini menuntun manusia menjaga pandangan, tetapi di baliknya ada pesan politik. Jangan terbuai oleh janji-janji manis penjajah. Menjelang akhir hidupnya, Raja Ali Haji tidak pernah memegang senjata atau memimpin pasukan. Namun, pengaruhnya meresap ke setiap jiwa yang membaca tulisannya. Ia wafat sekitar tahun 1873 di Pulau Penyengat. Tak ada dentuman meriam, tak ada parade prajurit, hanya doa-doa yang mengiringi. Tapi, warisannya abadi. Gurindam 12 tetap hidup, Tuhfat al-Nafis tetap menjadi rujukan, dan namanya diabadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia.
Sejarawan modern mulai membaca Gurindam 12 dengan kacamata baru. Mereka menemukan bahwa karya ini adalah bentuk perlawanan yang sangat halus. Perlawanan yang tak bisa dihukum Belanda, tapi bisa membangkitkan kesadaran rakyat. Ada yang menyebut Raja Ali Haji adalah diplomat pena. Menyerang dengan kata-kata, membela dengan hikmah, dan menutupnya dengan nasihat agama, sehingga lawan tak bisa menuduhnya pemberontak. Dan disinilah letak kejeniusan seorang pujangga. Ia tahu, peperangan terbesar adalah perang pikiran. Zaman boleh berubah. Kapal layar berganti dengan kapal uap. Dan kini, layar kaca menggantikan lembar kitab. Tapi pesan Gurindam 12 tak pernah pudar. Ia bukan sekadar petuah masa lalu. Ia adalah cermin untuk kita hari ini. Apakah kita, sebagai bangsa, telah menjaga mata, telinga, lidah, dan hati seperti yang diajarkan? Apakah para pemimpin telah memimpin dengan budi atau hanya dengan ambisi? Masa berganti, musim berlari. Ombak yang sama terus datang dan pergi di pantai penyengat. Tapi jejak kata-kata itu tetap tinggal di pasir sejarah. Raja Ali Haji telah lama beristirahat dalam tanah yang sunyi. Namun gurindamnya terus hidup, menembus ruang dan waktu, menyapa kita di abad yang jauh dari zamannya. Ia telah mengajarkan bahwa kemuliaan tidak semata terletak pada emas di kepala atau singgasana yang megah, melainkan pada budi yang luhur dan ilmu yang memberi cahaya. Dan kini, saat kita menyebut satu bahasa dari Sabang sampai Merauke, kita sedang memetik buah dari pohon yang ia tanam dengan air mata, doa, dan tinta. Maka, kenanglah ia bukan sekadar sebagai pujangga, tetapi sebagai pelita yang menuntun Melayu di malam yang gelap. Karena dalam setiap kata yang ia titipkan, bersemayam sebuah harapan. Harapan bahwa anak cucu bangsa ini takkan pernah lupa dari mana mereka berasal dan untuk apa mereka diciptakan. Dan sebelum layar ini gelap, jika kisah ini menyentuh hati dan membuka wawasan, jangan lupa untuk like, tekan subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mengenal sejarah bangsanya. Saya dari Channel 31, pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana sejarah kembali berbicara. Pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.